Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita ucapkan revival, ini terus kita perkatakan dengan iman, supaya Tuhan benar-benar kerjakan itu dalam kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Keadilan dan Rahmat Allah. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Mazmur 11 ayat 7. Sekali lagi Mazmur 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sudah pernah mendengar kalimat yang mengatakan bahwa ikut Yesus, percaya kepada Yesus bukan berarti hidup kita akan enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, ya bebas dari masalah, bebas dari tantangan atau lain sebagainya. Nah, pernyataan yang tadi adalah benar adanya Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan sama sekali tidak mengalami yang namanya kesusahan-kesusahan. Benar-benar bebas, bersih dari yang namanya kesedihan, tantangan, pergumulan, dan lain-lain. Setiap manusia selama masih ada di muka bumi ini akan tetap menghadapi tantangan yang beragam dalam kehidupan mereka masing-masing. Namun ada kalanya kita menjumpai atau mengetahui bahwa ada anak Tuhan yang hidupnya sudah setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengiring Tuhan, tetapi harus mengalami masalah yang sangat berat, masalah yang sangat pelik. Nah, padahal menurut pandangan kita seharusnya orang tersebut diberkati oleh Allah karena kesetiaannya, tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Nah, masalah berat tersebut salah satunya yaitu adanya orang-orang misalnya yang mengganggu orang anak Tuhan yang setia ini. Ada orang-orang di sekitar yang merendahkan dia, mungkin menghina dia, mungkin menyusahkan, atau pada intinya orang yang sangat menyiksa, menindas kehidupan dari anak Tuhan tersebut. Padahal dia orangnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari pun tingkahnya baik, perbuatannya juga baik. Tetapi ternyata ada tantangan berat yang dihadapi yaitu dari orang lain. Bagaimana orang lain tersebut mungkin merendahkan dia, menindas kehidupannya. Nah, misalkan ada anggota keluarga yang mohon maaf bisa dikatakan jahat ya perilakunya. Misalnya ada suami, mungkin orang tua atau bahkan anak sekalipun ya. Kemudian mungkin ada rekan kerja yang iri dan mencurangi anak Tuhan ini dalam tempat pekerjaannya. Atau juga ada tetangga yang mungkin yang tidak ramah dan sangat mengganggu kehidupan anak Tuhan ini. Mungkin ada juga atasan atau pimpinan yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak Tuhan ini sebagai karyawan mungkin di suatu tempat pekerjaan. Atau mungkin juga temannya, sahabatnya, orang yang terdekat mungkin berkhianat, mungkin ya menaruh curiga atau menjebak dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan seorang anak Tuhan, meskipun dia kemudian dia sangat setia, dia sungguh-sungguh mengiring Tuhan, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang mengalami tantangan yang berat dari orang sekitarnya. Ya, seperti contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dalam renungan kita di dalam Mazmur 11 ayat 7 ini memberikan penjelasan bagi kita Bapak Ibu. Nah, meski orang yang baik, jujur, setia kepada Tuhan bisa ditindas, bisa diinjak-injak ya, atau mengalami masalah berat dalam hidup mereka ya, namun sesungguhnya Allah berkenan kepada kehidupan mereka. Allah tidak menutup mata atas keberadaan mereka. Dan Allah bahkan memberikan perhatian bagi kehidupan mereka. Perhatian apa? Dia setia tapi malah mengalami pergumulan yang berat. Ya, kita akan melihat dalam ayat 6 ini dalam ayat yang 6, jika kita naik ke ayat sebelumnya, dituliskan tentang penghukuman Allah. Ada hukuman yang Allah sediakan bagi orang fasik, yaitu bagi mereka yang menganiaya anak Tuhan yang setia ini. Ya, mereka yang mungkin menjahati, mereka yang menindas, ya mereka yang menghina, merendahkan anak Tuhan ini, ada hukuman dari Allah bagi mereka.
Nah, alasan mengapa Allah mengganjar atau memberikan penghukuman dengan berat kepada penganiaya atau penindas yang mengganggu anak-anak Tuhan yang setia kepada Allah, yaitu karena orang-orang yang mereka tindas, anak Tuhan yang mereka tindas ini sesungguhnya itu adalah orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Sehingga siapa yang menjamah, siapa yang mengganggu, siapa yang menindas orang yang setia kepada Allah, yaitu mereka yang dikasihi Allah, berarti mereka sedang menjamah biji mata Allah. Ya, oleh sebab itu Allah pasti akan memperhatikan anak-anak Tuhan yang setia ini. Allah tidak menutup mata atas keberadaan mereka. Memang mereka mengalami tantangan yang berat, tapi bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan sesungguhnya akan menolong mereka, membela mereka, tidak meninggalkan mereka dengan mereka sendirian. Karena mereka inilah biji matanya Allah, anak-anak Allah yang sangat dikasihi, sehingga siapa yang berani mengganggu mereka berurusan dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan hari ini kita dapat mendapatkan penjelasan mengenai anak Tuhan yang mengalami penindasan atau siksaan dari orang lain. Apa yang akan mereka terima dari Tuhan? Apa yang anak-anak Tuhan ini akan alami dalam kehidupan mereka, ya? Yaitu mereka akan menerima keadilan Allah. Keadilan Allah akan berdiri tegak dan membela mereka. Allah mencari kebenaran dalam setiap pribadi anak-anak yang Dia kasihi. Terlebih dalam kehidupan anak-anaknya yang mungkin mengalami tantangan, pergumulan berat. Dan pasti Allah akan membela kepentingan mereka dan memberikan keadilan bagi mereka yang tertekan, yang tertindas, sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam diri mereka. Mazmur 103 ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Kita melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan. Tuhan pasti akan menolong. Walaupun anak Tuhan mengalami penganiayaan, mengalami penyiksaan dari orang lain, tetapi Tuhan pasti tidak akan melepaskan mereka. Tuhan pasti tidak akan membiarkan mereka, ya. Akan tiba saatnya mereka akan dibebaskan Tuhan, akan diselamatkan Tuhan, itu pasti akan dinyatakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita harus menjadi pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Allah. Ya, kita harus mencintai kebenaran sama seperti Allah yang adalah kebenaran, dan Dia juga mencari kebenaran dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengalami tantangan dan Tuhan mendapati kita hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongannya tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang kedua yang akan dialami, yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang teraniaya, yaitu mereka akan dilimpahi dengan rahmat Allah. Rahmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian belas kasihan, karunia, dan juga berkat. Setelah anak-anak Tuhan ini ketika mereka mengalami tantangan berat, mereka kemudian dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan, maka selanjutnya Tuhan tidak akan juga meninggalkan mereka begitu saja. Tetapi Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang penting mereka sudah saya bebaskan, mereka sudah saya selamatkan, sudah selesai tugas saya. Tidak demikian, ya, Allah tidak berbuat demikian. Tetapi setelah anak Tuhan itu dibebaskan, dilepaskan dari penganiaya mereka, dari penyiksa, daripada penindas-penindas yang berbuat jahat kepada mereka, maka selanjutnya Tuhan akan melimpahi mereka dengan rahmat. Mereka akan dirawat Tuhan, mereka akan dipulihkan Tuhan. Segala luka-luka yang pernah dialami akan dibebat, akan diobati dan disembuhkan oleh Allah. Entah itu luka jasmani ataupun luka batin sekalipun, Tuhan akan sembuhkan dengan rahmat-Nya. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kemudian Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sungguh janji yang sangat manis, yang sangat luar biasa. Kita mungkin mengalami penindasan, penyiksaan dari orang lain, tetapi Tuhan akan menyatakan rahmat-Nya bagi kita. Tuhan pasti akan melepaskan kita. Dia akan membebat setiap luka-luka kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memang anak Tuhan yang setia sekalipun tetap akan mengalami tantangan-tantangan yang berat dalam kehidupannya.
mungkin karena perlakuan buruk dari orang lain. Tetapi Allah tidak akan pernah tinggal diam. Keadilan dan pembelaan Allah akan selalu berlaku atas kehidupan anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Mereka akan dibebaskan, mereka akan dilepaskan dan dipulihkan kembali oleh Allah. Saya yakin kita semua pun ingin mengalami hal ini. Oleh sebab itu mari kita mau hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup memiliki kebenaran dalam diri kita, sehingga saat kita mengalami tantangan, Tuhan dapati ada kebenaran dalam diri kita dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa mengakhiri renungan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami Tuhan bagaimana Engkau Allah yang adil dan rahmat-Mu sungguh besar bagi setiap anak-anak yang setia kepada Engkau. Bagi setiap orang yang setia kepada Engkau Tuhan. Kami percaya walaupun kami mengalami tantangan yang berat, perlakuan yang buruk dari orang di sekitar kami. Tapi kami yakin Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan membela, Tuhan akan menyelamatkan kami tepat di waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan ada di GPD Sade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, berikan keluarga GPD Sade Magelang keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.